isu apa sih yang harusnya jadi prioritas Kasad saat ini, Prof? Menurut Hmm, jenengan, Prof, seorang profesor. Iya, kalau saya ya ini menafsirkan isu yang Mas tanyakan itu jelas isunya adalah isu separatisme, kemudian terorisme yang di Papua. Itu yang menurut saya paling paling apa lah ya paling aktual dan juga harus segera ditangani. Jadi daerah ini menuntut kehadiran Jenderal Dudung. Sehingga yang tadi saya katakan memang KKB itu jika mau dirangkul ya dirangkul gitu loh ya. Karena kan sudah dianggap Iya, iya. sebagai saudara kan dalam Iya, tanda iya. kutip ya. Ya dirangkul untuk apa ya? Untuk tetap masuk ke pangkuan NKRI. Nah, tetapi jika tidak mau ya harus diperangi gitu loh. Nah, itu yang kita katakan itu namanya panggung Jenderal Dudung yang sesungguhnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal ya. Dan seperti biasa, ini di samping saya ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat suaranya Iya. dengan suara baru nih, Prof. Nih kayaknya Oh mikrofon iya. baru itu. Biar keren lah. Oke, Prof. Ini lagi viral nih, Prof. Soal lagunya Jenderal Dudung. Udah tahu, Prof? Iya, sudah. Lagunya, Prof. Sudah denger, Prof? Enak nggak? Sudah. Oke, oke. Jadi Ngopi-ngopi. kita ngopi, ya. Jadi kita lihat bahwa Jenderal Dudung ya kembali mencuri perhatian ya. Jadi kali ini dengan lagu Ayo Ngopi, lagu Ayo Ngopi nih, Prof nih. Ya, Iya. dan sebelumnya juga beliau pernah juga membuat geger ya dengan mengerahkan pasukan untuk cabut baliho. Tapi kali ini dengan tampil dengan lagu Ayo Ngopi. Nah, Hmm. Prof, yang ingin saya tanyakan, Prof, ini lagu Jenderal Dudung ini menurut jenengan ada muatan politis nggak sih, Prof? Misal mencoba membuat kesan TNI ramah dan asik dengan lagu Ayo Ngopinya itu, atau gimana, Prof? Jenengan melihat Wah, ini? ini pertanyaan yang sangat dalam ya. Ngopi dikaitkan dengan politik ini bagaimana ini? Ya, baik, saya akan sedikit cerita ya tentang pengalaman saya ngopi di beberapa tempat itu, terutama di dua pulau besar ya, ada di Sumatera, khususnya di Aceh dan juga di Kalimantan. Nah, itu Kalimantan Barat, Oke. khususnya di Pontianak itu. Hmm. Nah, di dua pulau itu ya, terutama di Aceh itulah ya, sebut saja begitu, ngopi itu selain sebagai budaya Aceh itu ya, yang dalam arti ini ada gemar untuk minum kopi, ngopi juga dimaknai itu bukan hanya sekedar minum ya, minum hangat panas ya, dengan taste yang sangat khas begitu ya. Namun ngopi itu juga sebagai simbol ya, bisa ada orang yang mengatakan simbol nasionalisme. Kenapa begitu? Karena buah kopi itu luarnya merah, dalamnya putih. Wah, merah putih gitu Wah. ya. Oke, oke, Nah, oke, oke. ya selain itu ngopi juga dikatakan katanya ini ya, atau kita mungkin juga bisa merasakan bagaimana mengconnecting people. Tapi ini bukan iklan, Nokia ya. bukan Iya, iklan iya, iya. headphone itu ya. Jadi connecting people itu tanpa melihat latar belakang agama, suku, ya selama ada kopi, katanya ada cerita. Wah, gitu kan. Oke, Keren oke, banget mantap, tuh. mantap, Saya mantap. merasakan betul itu ketika beberapa hari saya di Aceh itu terasa betul di Iya, situ. iya. Nah, di Aceh itu memang dikenal ya, kalau di mana itu, NTB itu kan dikenal sebagai kota 1000 masjid ya. Kalau di Iya. Aceh ini kota dengan 1000 warung kopi. Oh, Gayo kan Aceh mah ya. Iya, dan tapi Terkenal anehnya banget, ya betul. meskipun sekian banyak warung kopi itu kok ya rame terus gitu loh. Oh, Jadi oke, oke, rame, oke. setiap tikungan pojokan itu selalu ya rame, kita saksikan pengunjungnya itu sangat banyak sekali. Nah, mengapa bisa begitu gitu loh? Saya melihat begini, ngopi tadi kan bukan hanya sekedar minum, tetapi Ya. hampir semua hal itu atau permasalahan yang mereka hadapi itu diperbincangkan.
diselesaikan, Oke. bahkan apa, diputuskan di warung kopi itu. Wah, ini Oke. sedikit ya, ini ngomong soal filosofi bagaimana ngopi itu ya. Nah, Ya. lalu apa makna yang tersirat dari nyanyian Ayo Ngopi oleh Jenderal Dudung itu? Nah, kita perlu sedikit flashback ya ke belakang, kan konflik berupa gesekan antara rakyat dengan TNI itu kan akhir-akhir ini juga cukup marak ya. Banyak Betul banget. terjadi. Ya. Banyak itu berarti saya sebut lebih dari 2 itulah ya. Iya, iya. Ya contohnya aja Betul, betul. misalnya ketika bagaimana perjuangan Brigjen Junior ya, yang itu juga ada konflik sedikit antara pimpinan dengan Brigjen sendiri ya kan, kemudian dengan juga berurusan dengan hukum kan itu, sampai kemudian Ya. dijatuhi sanksi juga di di sidang di pengadilan militer ya. Kemudian Ya. ada kasus yang melibatkan TNI juga, itu ada KM 50, melibatkan dalam arti ketika memberikan keterangan pers dan seterusnya kan itu Jenderal Dudung juga ada Iya. di situ kan. Betul, betul. Kemudian Iya. terkait tadi Anda sudah menyebutkan tentang penurunan baliho yang memang Ya. mestinya itu tugas dari Trantip atau mungkin tugas dari kepolisian lah ya, kecuali Ya. memang Pol PP saat ya. itu ya Satpol PP atau polisi ya biasa untuk penegakan hukum, kecuali itu diminta oleh Ya. polisi secara resmi, ya itu tidak ada masalah begitu. Tapi memang banyak pihak yang mengatakan loh kok malah menurunkan baliho rame-rame gitu loh ya. Itu dinilai Iya, oleh iya. banyak pihak itu sayang sekali ya. Kemudian menjatuhkan marwahnya sampai di situ. Nah, kemudian juga ada pernyataan-pernyataan Jenderal Dudung yang terkait dengan persoalan agama. Apakah yang kemarin ya menyangkut tentang Tuhan bukan orang Arab, kemudian yang Iya, iya. menyangkut kalau terhadap agama itu mempelajarinya jangan terlalu dalam, kan itu juga beberapa hal yang saya kira itu membuat jarak atau membuat gesekan ya antara TNI dengan rakyat. Belum lagi yang juga sempat viral kemarin, ada videonya bahkan bagaimana Brigjen Fauzi itu datang ke pondok pesantrennya Habib Bahar Smith ya, kemudian juga jadi masalah, ditambah lagi wah itu ya dengan tindakan beberapa ya, ada perwira ya, ada juga prajurit di situ ya, kopral ya, yang itu ya membuang Betul. yang masih hidup, ada Korban yang sudah jadi kecelakaan. mayat ya, Ya, ya. sungai yang setelah terjadi tabrakan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa konflik itu kok semakin ada dan semakin menguat gitu ya. Gesekannya semakin santer ya, semakin terasa begitu. Nah, konflik yang terjadi itu mengesankan ya, seolah TNI itu bukan lagi bersatu dan juga bukan lagi milik rakyat. Tetapi dulu ada sebutan dari Gubernur Lemhanas itu kok malah cenderung ke punyanya presiden gitu ya, atau punyanya penguasa begitu. Nah, maka nyanyian Ayo Ngopi itu bisa dimaknai sebagai cara untuk menetralisir kekeruan hubungan antara TNI dan rakyat. Ya, dengan cara ngopi ya, sampai RT, RW, ya presiden sampai bawah disebut semua di situ. Nah, hal itu juga mengesankan ya, sebaiknya saya menangkap begitu. Permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dengan cara bijak. Dengan merangkul, bukan memukul, dengan memeluk, bukan menggebukkan, itu kan. Cuma ini kan kemudian kalau kita hubungkan dengan persoalan KKB di Papua, apa harus demikian gitu loh. Nah, jadi memang konten, meskipun ini nyanyian ya yang biasa seperti itu, menurut saya ketika itu dinyanyikan oleh seorang jenderal gitu ya, itu tentu ada muatan-muatan politik yang ya saya enggak tahu, kalau mau pengen tahu ya ditanya aja Pak Jenderal Dudung, tapi kita kan hanya bisa menafsirkan wah ini kayaknya tetap ada kaitan dengan politik ya, dengan bagaimana dia memimpin, bagaimana dia ingin menciptakan, seolah tadi terkesan bahwa TNI itu adalah tetap menyatu dengan rakyat dengan cara apa? Ngopi. Oke. Menarik ya. Jadi kalau bahasa semiotiknya itu ada istilah yang namanya signifikasi ya, Prof ya. Ya. Jadi jadi dengan kopi itu ada pesan yang ingin disampaikan, mungkin seperti itu ya. Namanya komunikasi. Tapi, ya, komunikasi itu kan tentu ada komunikan, ada komunikator, dan itu ada pesan yang ingin disampaikan. Medianya nyanyi itu, ya medianya nyanyian itu sebagai media untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, yang paling tahu dan pesannya itu, apa tentu
Pak Iya. Jenderal Dudung sendiri ya. Kita Iya. hanya Iya, kira-kira betul ini betul betul betul. Iya, menebak-menebak iya. gitu Iya, aja. iya. Ya, Hmm. dan itu dugaan kita maksudnya gitu. Ya, betul. Oke, Prof, kalau kalau saya lanjut pertanyaan nih, Prof. Jadi Hmm. ada komentar ya, saya beberapa pantau komentar tentang viralnya nyanyian Jenderal Dudung ini. Ada komentar yang bilang kayak gini. Dengan seperti itu, ya, itu reputasi TNI bisa turun gitu. Gimana pendapat Prof Teki ini? Iya, iya. Nah ini tambah lagi ini ya. Tadi Iya. sudah dikaitkan dengan politik, nah ini harus dikaitkan dengan bagaimana marwah ya, Iya, 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 marwah betul. TNI itu. Tapi begini Mas, saya kira reputasi TNI itu kan tidak hanya bergantung pada seorang Jenderal Dudung saja. Dia hanya satu di antara 3 kepala staf kan, ada kepala staf Betul. angkatan darat, ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, kan tetap Udara. ada. Nah, jadi andaikan nyanyian lagu itu dianggap menurunkan wibawa TNI, mungkin hanya berlaku ya untuk ya Jenderal Dudung saja gitu ya. Atau Ya, ya. mungkin oknum tertentu gitulah ya, oknum tertentu saja. Ya, ya. Nah, saya yakin banyak TNI yang dalam tanda kutip ya ini tidak mau apalah mencari popularitas atau mungkin bahkan atau menggadaikan harkat dan martabatnya hanya untuk Ya, ya. sekerat remah-remah dunia yang berupa pangkat dan jabatan itu. Nah, saya kira juga Panglima TNI tentu akan mempunyai penilaian tersendiri ya terhadap aksi Jenderal Dudung ini yang nyanyi Ayo Ngopi ini, yang menurut saya ini substansinya itu ya kurang menunjukkan apa ya, kalau kita ngomong agak vulgar itu ya kurang menunjukkan intelektualitas dan kehormatan serta kewibawaan seorang prajurit ya, apalagi ya bagi seorang perwira, maksud saya begitu. Itu rabaan saya ya. Jadi saya kira reputasi TNI itu akan ditentukan bukan oleh ulah segelintir orang ya, misalnya aksi Jenderal Dudung dimaknai banyak orang tadi ya dengan macam-macam ini, tapi justru akan tetap dipertahankan oleh para prajurit yang tetap memiliki jiwa pengabdian yang tulus bersama rakyat. Itu banyak ya, masih banyak. Betul, jadi betul. Ternyata kalau Dan saya kita selami, percaya bahwa itu ada ya. Iya, pasti. Ya. Dan itu saya selami juga begitu. Saya kan juga komunikasi dengan para ya. Jadi orang-orang yang ada di TNI ya, prajurit, ada panglima, ada ini. Saya kira masih banyak ya yang tidak mau dalam tanda kutip itu ya hanya mencari popularitas yang isinya justru saya tadi katakan itu kurang ya menunjukkan intelektualitas maupun kehormatan dan kewibawaan seorang prajurit, apalagi seorang perwira. Oke. Iya, ya. Kalau dalam gambaran saya masalahnya prajurit itu kan sangar, tegas gitu lah. Push up ya kan, dan ya itu masih kegambar gitu dari kecil sampai sekarang. Tapi ketika lihat ngopi ya panasnya beda nih. Ya itu persepsi boleh saja. Iya persepsi ya. Betul. Iya betul. Lagi Prof, saya mau nanya nih. Ada juga yang menyatakan gini. Kak, sebetulnya panggung Jenderal Dudung itu ada di Papua, bukan di media. Iya, serius ya, karena kan kita tahu ya bahwa Jenderal Dudung itu semenjak 2021 kemarin itu terus disorot media ya, bahkan ucapan soal Tuhan bukan orang Arab ya, dan yang lainnya bahwa semua agama benar di mata Tuhan itu kan keluar dari mulut Jenderal Dudung dan diliput gitu. Dan ada selentingan netizen itu yang bilang kayak gitu, Bro. Kalau panggungnya Jenderal Dudung itu ada di Papua, bukan di media gitu. Gimana pandangan Prof Teki? Iya. Ya, saya kira benar ya. Saya katakan salah satu panggung Jenderal Dudung itu justru di daerah pertempuran ya, seperti di Papua. Ya mau nggak mau kita nyebut apalagi, nyatanya di sana banyak juga warga negara kita, bahkan tentara ya juga Polri itu yang meninggal kan, itu apalagi kalau bukan tempat pertempuran. Mungkin kita nggak menganggap daerah pertempuran, tapi mereka yang ada di sana itu wilayah pertempuran loh Mas. Nah itu merupakan menurut saya itu panggungnya Jenderal Dudung itu ya di daerah pertempuran seperti di Papua itu, bukan di orang mengatakan
Itu di pertempuran, bukan di petamburan katanya ya. Misalnya melawan Habib Rizik Syihab ya dan kawan-kawan misalnya itu dulu ada yang mengatakan begitu ya. Memang betul begitu. Jadi bukan di petamburan tapi di pertempuran. Pertempuran. Nah, apalagi kalau kok bukan di Papua atau ya saya yakin tentara-tentara masih banyak yang di sana dan kita memang menghormati ya bagaimana upaya untuk itu. Tetapi ketika kita menyaksikan nyanyian kemarin itu kan seolah-olah ini mencoba untuk memasuki dunia entertain gitu loh ya. Nah itu kan, wong saya ini guru besar aja mau masuk ke dunia entertain juga mikir-mikir ya. Kalau kita ini kan bukan dunia entertain ya, ini dunia ilmiah ini. Iya. Ya, apalagi tadi ya, seorang tentara kok mau coba-coba masuk ke dunia entertain ya, apapun lah itu kemudian kan bisa dimaknai begitu ya. Nah padahal kalau kita lihat dunia entertain itu kan kalau saya amati loh Mas ya, itu seringkali itu berwatak artifisial. Jadi artifisial itu ya apa ya, bentukan gitulah ya, tidak sejati ya, tidak yang real tapi itu bentukan. Bahkan juga penuh kepura-puraan atau boleh dikatakan banyak sandiwara lah ya. Ya dunia sinetron itu kan entertain, itu kan banyak sandiwara. Dan memang sandiwara gitu loh ya. Ya mungkin kita bener lah kata Ahmad Albar itu ya, dunia ini kan panggung sandiwara. Oke. Ahmad Albar atau siapa itu Mas? Kayaknya bukan deh. Bukan, Niki Astria ya? Iya. Saya lupa saya. Dunia ini panggung sandiwara, itu loh. Iya. Ahmad Albar kalau nggak salah ya. Ya. Nah, saya katakan itu dunia entertain itu kan ya banyak yang artifisial gitu ya. Nah, saya kira seorang perwira atau kepala staf Angkatan Darat itu kan ya tidak pantas ya untuk memasukinya, dan itu cenderung bisa menurunkan marwahnya. Karena apa? Ya terlibat dengan dunia yang boleh dikatakan itu hedonis. Nah, saya kira memang ya hiburan tuh boleh saja lah ya. Namun ketika sudah memobilisir dalam tanda kutip ya orang-orang banyak, kemudian bawahan dan juga kayaknya misalnya terkesan untuk dipaksakan, itu memang justru akan merusak panggung habitat sesungguhnya. Itu apa ya, habitatnya itu adalah habitat panggung pertahanan negara itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan itu ya mestinya tidak pada tempatnya untuk yang ya tentara itu kan identik dengan itu kan, jadi dia didesain dengan doktrin yang untuk melumpuhkan lawan ya, menghancurkan musuh kan itu kan, menghancurkan apakah separatisme dan seterusnya itu, apalagi imperialisme itu kan di sana. Nah kalau terkesan itu di media entertain itu menurut saya justru itu akan tadi kembali ke pertanyaan awal tadi bisa menurunkan marwahnya itu. Oke. Dan yang paling yang ingin saya tanyakan Prof sebetulnya, yang ini mungkin gak sembarangan orang bisa jawab. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir Prof. Sebetulnya isu apa sih yang harusnya jadi prioritas Kasad saat ini Prof? Menurut jenengan Prof, seorang profesor. Iya, kalau saya ya ini menafsirkan isu yang Mas tanyakan itu jelas isunya adalah isu separatisme, kemudian terorisme yang di Papua. Itu yang menurut saya paling aktual dan juga harus segera ditangani. Jadi daerah ini menuntut kehadiran Jenderal Dudung. Sehingga yang tadi saya katakan memang KKB itu jika mau dirangkul ya dirangkul gitu loh ya. Karena kan sudah dianggap sebagai saudara kan. Dalam tanda kutip ya. Ya dirangkul untuk apa? Ya untuk tetap masuk ke pangkuan NKRI. Nah, tetapi jika tidak mau ya harus diperangi gitu loh. Nah, itu yang kita katakan itu namanya panggung Jenderal Dudung yang sesungguhnya gitu. Nah, persoalan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum itu bukan isu yang menjadi tanggung jawab TNI. Kan ini kemarin kan kita lihat tuh kok agak offset ini, masuk ke daerah wilayah penegakan hukum itu bukan wilayahnya TNI, tapi itu adalah apalagi wilayah agama, Prof.
Iya, apalagi kok sampai memasuki wilayah agama kan itu kan. Itu bukan tanggung jawabnya TNI. Ya, baik kita sebagai orang beragama boleh lah ya komentar, Iya, tapi iya, iya. kemudian kalau membuat seolah dalam tanda kutip itu memberikan komentar yang justru membuat kegaduhan itu saya kira harus dihindari. Lebih baik diam ya. Kembali ke tadi persoalan penegakan hukum itu kan tidak menjadi tugas dari TNI, kecuali gitu ya. Beberapa kali saya sampaikan kecuali Polri itu meminta bantuan secara khusus ya kepada TNI untuk membantu melaksanakan atau menciptakan ketertiban dan keamanan, terutama untuk penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum. Nah, memang ya dalam hal ini kita harus menyadari betul mereka itu memang harus membuat ya bisa dikatakan garis demarkasi gitu ya. Garis batas. Untuk apa? Ya untuk menentukan mana wewenang masing-masing itu sebenarnya sudah ditentukan di dua undang-undang, baik itu di Undang-Undang TNI ataupun di Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Supaya apa ya? Mereka tidak offside dari tugas dan fungsi pokoknya itu gitu ya. Nah, sehingga kalau dengan demikian kan kita bisa menghindarkan konflik kepentingan antara mereka itu. Nah, maka dalam hal ini ya bolehlah TNI dan Polri itu ya sesekali ngopi bareng gitu ya. Ya dalam rangka untuk apa? Mencairkan dan juga mencari solusi. Bagaimana kita menciptakan pertahanan negara yang kuat sekaligus apa? Menciptakan Kamtibmas dan penegakan hukum yang adil. Nah, itu yang saya kira memang kolaborasinya oke di situ, tapi memang harus ada batas atau garis demarkasi. Batas demarkasi. Ya, betul. Baik. Oke, terima kasih Prof. Suteki dan juga terima kasih buat Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu biasanya saya bobotnya kita naikin nih Prof nih. Yang susah-susah di keempat aja. Dan luar biasa kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Prof. Teki tentang fenomena viralnya lagu Jenderal Dudung ya, Ayo Ngopi ya. Mudah-mudahan juga kita tadi sudah membahas ya beberapa isu yang kemudian menjadi ada di tentara itu bahwa bisa jadi lagu Ayo Ngopi itu menjadi satu alat ya atau istilahnya signifikasi untuk mencitrakan TNI yang sekarang itu lebih mungkin ramah dan asik ya. Nah, tapi di samping itu juga ada beberapa hal yang tadi disinggung oleh Prof. Suteki, di antaranya ya sebaiknya ya seorang TNI itu ya atau Jenderal Dudung lebih khususnya itu tetap fokus pada panggung masing-masingnya. Jangan kemudian masuk panggung entertain yang kesannya itu apa Prof tadi entertain itu? Tidak nyata artifisial. Dan tadi kalau saya menggarisbawahi ada 2 poin ya yang kemudian Prof. Suteki singgung tentang sebetulnya prioritas Kasat hari ini ya sebaiknya tetap berada di penyelesaian KKB Papua dan juga kalaupun mau terjun di keamanan itu harus ada demarkasi yang jelas antara sinergi Polri dan TNI. Betul. Oke, itu Prof ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Ayo ngopi, Prof. Jangan lupa. Jangan lupa, ayo ngopi. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki ini karena insya Allah kita semakin rutin dan semakin dalam membahas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan juga berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki dan juga terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.